Siang hari ini kita mulai membahas tentang emitter lagi, dimana pada siang hari ini kita membahas emiten bernama Erlang Mahkota Teknologi atau MTEK, dimana saya pribadi melihat harga MTEK ini sedang under value, dimana juga banyak komposisi yang saya mungkin akan bahas pada pagi hari pada siang ini. Ini kita lihat dari chart 1 tahun. Kita ambil Fibonacci seperti biasa, nolnya ada di hijau teratas di 1 tahun, berarti di sini satunya berada di posisi di sini. Sahabat Jose bisa lihat bahwa posisi MTEK di harga ini masih di tengah-tengah karena harganya di 580. Coba kita lihat di chart 5 tahun. Di chart 5 tahun ini posisi saham sideways, dimana posisinya kita bisa lihat 0 di bawah di posisi sini, dan satunya ada di posisi oke. Dari sini kita bisa lihat sahabat Jose, memang angka MTEK itu ada di 410 sampai ke 44, itu support akhir dia dari 5 tahun, dan dari 1 tahun juga 444 ini istilahnya support yang sangat kuat untuk MTEK, dimana resistennya ada di resisten pertamanya di 985 sampai 1025, dan resisten selanjutnya ada di posisi 1410 sampai 1420, dan satu lagi di posisi karena ada dua resisten kuat yang garisnya sama-sama menyentuh, dimana posisinya kalau support di 410 atau 444, dan resisten satunya di 985 1025, resisten keduanya di 1410 sampai 1420, dimana kecenderungan ini kita bisa lihat memang saham MTEK masih kemungkinan besar turun, karena juga posisinya jika memang tembus di level ini 565, ini MTEK sangat kurang bagus. Karena kenapa? Karena memang bisa indikasinya ke 444 atau 410 semakin nyata. Oke, mungkin dari segi teknikal itu aja kita bisa lihat dari Fibonacci dan Elliott Wave-nya. Kalau memang 560 jebol, berarti C-nya masih bukan di 575 tersebut, melainkan C-nya mungkin akan berubah menjadi 444 atau 410, dimana di sini kita bisa tebak bahwa tren penurunan MTEK sudah mulai terbatas, dimana penurunan terbatas ini akan menjadi kesempatan beli sahabat Jose untuk saham MTEK tersebut. Jadi itu aja secara teknikal. Sekarang kita secara fundamental. Oke, kita kembali ke secara fundamental.
MTEK atau Alan Mahkota Teknologi pada siang hari ini di berada di kisaran 575 atau minus 20 poin atau min 3,36%. Dimana finansial yang saya bilang ini sebenarnya MTEK ini sangat bagus dari 2021 sampai 2023 ini, karena kenapa permodalannya sangat naik signifikan, dimana kita bisa lihat juga cash reverse-nya itu masih sangat tinggi, masih mereka ada pencandangan dana sekitar 7,7 triliun, walaupun pada tahun ini mereka cash flow-nya, net cash-nya minus 761 dio, tetapi kita lihat secara totalit cash-nya masih sangat bagus, yaitu di 7,7 triliun. Sehingga ini saya tidak tahu kenapa bisa cash reverse-nya atau pencandangan cash-nya sangat tinggi, karena jika kita lihat kalau cash-nya sangat tinggi pencandangannya, ini sebenarnya tidak baik untuk perusahaan. Itu normalnya cash ratio itu antara di 50 sampai 80%. Itu jadi di bawah 50 jelek, di atas 80% itu juga jelek, jadi standarnya 50 sampai 80. Memang bagus, ada juga ya 100, tetapi 100 juga masih dikategorikan wajar. Yang penting jangan 120 sampai 150% ke atas, karena itu tidak bagus untuk perusahaan, karena banyak cadangan cash ratio itu sangat jelek, karena bahasanya tidak ada aktivitas, kelihatan tidak ada aktivitas yang dari permodalan yang dia dapat itu mencukupin dari segi kinerjanya. Tetapi kita lihat dari balance sheet, memang equity-nya naik banyak, dari dulu 2020 hanya 11 triliun, sekarang 2021 menjadi 24 sampai 25 triliun, dan di tahun 2023 2022 malahan permodalannya tembus menjadi 33,4 triliun. Penyebab saham MTEK turun ini kemungkinan besar dari laba periklanan dari perusahaan mengalami penurunan yang signifikan dari 3,46 triliun menjadi 2,56 triliun. Dan yang menjadi penyebab penurunan pendapatan MTEK juga berasal dari beban pokok pendapatan MTEK yang ikut terkerek 22,48%, sekitar 6,38 triliun dari 5,21 triliun. Itu yang menyebabkan laba bersih juga tergerus, di mana rugi bersih kurs selisih ruginya juga sekitar 267 miliar. Ini berbalik dari laba selisih kurs bersih senilai 68,76 miliar pada tahun Januari sampai Juni 2022. Jadi akibat dari itu emiten MTEK ini membukukan rugi usaha sebesar 290 miliar pada semester 1 2023 dibandingkan 2022 yang mengalami laba 489 miliar. Pada komposisi shareholder composition, pemegang MTEK masih Pak Edi Saria Atmaja dan Susanto Suwarto 11%, PT Adi Karsa Sarana 10%, Pak Antoni Salim ada 9%, di mana untuk PT-nya cuma PT Prima Visualindo 6,2% dan Northern Trust Company itu 7%. Sisanya masyarakat sebesar 25,22%. Di mana posisi ini sangat kurang bagus, karena kelihatan posisi ini perseroan menjadi pemegangnya individual,
bukan dalam bentuk PT dan korporasi yang di atas 51%, tetapi kalau dijumlahin 21, 11, 10 itu masih sekitar 42%. Dan untuk membuat suatu keputusan, ya balik-balik adanya rules yang harus menegaskan bahwa dari Pak Edi sampai minimal sampai Pak Piat Yauri itu harus menyetujui, maka kinerja atau plan yang mereka lakukan bisa disetujui juga, karena ini kelihatan banyaknya kepentingan individual yang dari posisi shareholder composition, maka itu yang menyebabkan MTEK kayak saya lihat kurang baik gitu. Dari case statistik juga bisa kelihatan bahwa 2022 itu ya dari kuartal 2 dan kuartal 4 itu mengalami minus, tetapi di 2023 kuartal 1 sampai kuartal 2 sampai sekarang masih mengalami posisi minus alias rugi, di mana net profitnya minus 444 bio alias 444 miliar, di mana PER-nya menjadi minus 39 kali, dan ROE minus 2,5, minus 2, NPM minus 5,7. Memang DER-nya kecil sekali, cuma 12,42%. Walaupun DER kecil, tetapi permodalan yang sangat besar untuk memegang uang cash sebanyak itu ya juga tidak baik, di mana posisi cash ratio yang saya bilang tadi itu berada di 263%, itu sangat tinggi, itu sangat kurang bagus juga untuk perusahaan. Kebanyakan cash, di mana cash tersebut tidak ada gunanya atau tidak diputar, padahal ya ada beban atau biaya yang perlu dikeluarkan itu, sehingga menyebabkan komposisi rasio keuangannya menjadi kurang bagus. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan pada siang ini. Saya ucapkan terima kasih telah selalu mendukung channel saya dengan menonton channel saya dan subscribe channel saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya selama ini. Oke, untuk mengakhiri saya ucapkan semoga selalu cuan dalam berinvestasi. Salam cuan, salam sahabat Jusi.